Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di PSD Channel bersama gue Oyo Anggoro, yang udah lama banget nggak bikin konten. Dan konten gue kali ini tidak mereview pomade, tapi gue mau kasih tips, info atau pengetahuan untuk kalian yang baru ingin memulai usaha barbershop ataupun pangkas rambut, ataupun bisa diterapkan di usaha kalian yang lainnya, nggak harus pangkas rambut ataupun barbershop. Tapi ini gue sekedar contoh untuk SOP barbershop. Apa sih itu SOP? SOP adalah standar operation procedure, dimana kalian sebagai pemilik pasti ingin memiliki rekan kerja ataupun karyawan yang punya kontribusi yang bagus dan baik. Jadi ini adalah salah satu contoh SOP yang udah gue bikin. Mudah-mudahan udah lengkap isinya. Bila ada yang belum lengkap bisa ditambahin atau direvisi oleh kalian sendiri sebagai pemilik usaha ya. Jadi langsung aja, SOP yang udah pernah gue bikin untuk di barbershop ini adalah bertujuan untuk kewajiban barberman atau rekan kerja kita ataupun tukang cukur yang ada di pangkas ataupun di barbershop kita. Yang pertama itu untuk awal buka ya, jam sesuai yang telah disepakati. Jadi misalkan di barbershop ini buka Senin sampai hari Minggu, jadi full ya, jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Hari Jumat itu break sholat Jumat dulu setengah 12, lalu buka lagi jam 1. Nah ini untuk jam bisa dikondisikan oleh barbershop kalian. Jadi yang pertama itu jam buka. Libur tetap ada, 1 minggu itu sehari. Terus menjaga kebersihan, baik itu meja, lantai, alat cukur, ruangan, semuanya berpenampilan menarik, rapi. Diutamakan memakai sepatu ataupun kemeja ya. Terus tidak boleh tidur di jam operasional. Boleh tiduran ya, tapi jika memang tidak ada pelanggan, tidur sambil duduk lah, contohnya itu. Kelima di sini dalam seminggu libur 1 hari, sebulan 4 hari, dan itu sesuai kesepakatan kalian aja sih nantinya. Diusahakan hari libur di hari biasa atau weekday. Di poin kelima ini, dalam libur itu juga ada 2 poin lagi. Jika libur di lebih dari waktu yang telah disepakati, maka tidak ada perhitungan gaji di hari tersebut. Yang kedua, jika waktu libur digunakan untuk bekerja, maka akan digaji per hari sesuai dengan kesepakatan. Jadi masalah gaji ini sesuai kesepakatan ya, itu bisa gaji per hari, gaji per minggu atau per bulan, ataupun bagi hasil dengan uang makan. Yang keenam, barberman harus ramah terhadap pelanggan dan melayani pelanggan dengan baik. Pada saat mencukur ya, misalkan dia lagi main game ataupun lagi chatting, ya HP ditinggal dulu karena kita fokus untuk ke customer. Ketujuh, menjaga sifat kekeluargaan dengan rekan kerja dan dapat berkomunikasi dengan baik. Misalkan partner kerjanya ada 2 atau 3 orang, tuh harus kompak, jangan sampai ada perselisihan dan sebagainya. 8, dapat menghandle keuangan atau kasir. Jika kasir tidak masuk ataupun belum ada kasir, jadi barberman ini bisa menghandle semuanya, dari mencukur sampai
keuangan, mengatur keuangan dan mencatat pemasukan dan pengeluaran per hari. 9. Memberikan laporan bila ada masalah di barber, contohnya mati lampu ataupun kerusakan alat ataupun yang lainnya ya, bisa langsung dilaporkan oleh pemilik barber. 10. Dapat memberikan ide kreatif atau gagasan yang dapat membangun atau mengembangkan barber. Khususnya ini yang baru merintis, jadi butuh kerjasamanya untuk barberman agar bisa berinovasi, membesarkan tempat usaha tersebut. 11. Dapat memelihara kesehatan dan keselamatan kerja. Contohnya makan teratur, istirahat cukup, dan tidak terlalu jangan terlalu merokok lah. Merokoknya standar-standar aja buat ngejaga kesehatan, karena ini udah ngalamin ya saya. Dan nomor yang ke-12, dapat menjalankan 5R, rapi, resik, rawat, ringkas, rajin, dan itu semuanya itu harus berjalan ya, semuanya agar suasana barber pun nyaman. 13. Jika akan meninggalkan barber shop, itu wajib dikunci, misalkan istirahat atau ke masjid, itu wajib dikunci. 14. Jujur, disiplin, dan mampu bekerja secara teamwork. Ini udah jelaskan sebelumnya, bekerja tim. Jika ada teman capster 2 atau 3 orang, jadi harus kompak, harus cocok, menjaga komunikasi dengan baik. Jujur sangat penting, karena kalau nggak jujur ya resiko untuk sukses bersama atau membangun usaha tersebut atau barbershop tersebut ya akan sia-sia ya kalau nggak jujur, dan itu dapat membunuh diri kalian sendiri sebagai partner kerja ataupun barberman nantinya. 15. Diusahakan dapat menghemat listrik. Lah ini poin penting juga untuk yang baru merintis, bisa menghemat listrik, jadi menghemat biaya pengeluaran ya, apalagi saat merintis belum terlalu ramai. Jadi misalkan bisa mematikan lampu jika tidak terpakai, jika kosong ya, itu salah satu contohnya. 16. Jam istirahat dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Misalkan kondisinya lagi kosong ya, perut lapar ya, langsung aja makan, gak usah ditunda. Begitu juga dengan sholat, jika muslim gak usah ditunda-tunda jika kosong, karena nanti begitu ada customer akan ada kemungkinan berurutan, jadi nggak kebagian waktu makan ataupun waktu sholat. Jadi ada waktu yang kosong, cepat disegerakan makan, sholat, ataupun yang lainnya. 17. Diharapkan tidak terjadi tindakan kriminal dalam bentuk apapun, contohnya berantem dengan teman kerja, berantem dengan customer, ataupun mencuri alat perlengkapan barbershop. Dan ini akan jadi salah satu tindak pidana ya, bisa lari ke hukum. Ke-18, pemutusan hubungan kerja atau PHK bisa terjadi bila SOP perjanjian kerja ini tidak dijalankan dengan baik. Dari ke-17 poin yang saya buat ini, jika memang tidak bisa melaksanakan SOP dengan baik, ya kenapa harus dipertahankan rekan kerja seperti itu. Jadi mending cari rekan kerja yang lain yang lebih baik, yang bisa memahami kondisi. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga bisa dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab ya. Dan lembaran ini juga bisa dikasihkan ke calon
barberman yang akan bekerja dibaca. Mudah-mudahan dia langsung paham apa yang owner mau ya, karena kalau misalkan sudah berpengalaman udah pasti paham lah, tapi yang berpengalaman juga belum tentu baik ya hatinya, karena orang macam-macam, ada yang baik, ada yang setengah baik, ada yang jahat. Jadi kenapa SOP ini dibuat, karena memang penting ya. Kurang lebihnya ini yang saya buat untuk SOP barbershop. Bila ada tambahan atau ide lain di saat barber kalian berjalan, ya tinggal direvisi aja apa yang kurang, lalu ditulis, dikasih tahu ke rekan kerjanya bahwa ini loh standar operation prosedur yang baru yang sudah direvisi karena yang kemarin mungkin kurang lengkap. Ya sekian dan terima kasih, setidaknya saya telah memberikan ilmu sedikit lah, pengetahuan untuk kalian yang baru merencanakan untuk buka usaha pangkas rambut ataupun barbershop yang tidak ditangani sendiri, jadi punya rekan kerja. Jadi kalian yang punya pemilik barbershop ini juga punya urusan di luar sana ataupun bekerja ataupun usaha yang lainnya, jadi nggak bisa menghandle usaha barbershop tersebut. Oke, terima kasih udah mampir di channel gue, di KSD Channel. Mudah-mudahan apa yang gue bacain tadi bermanfaat buat kalian. Kalau ada yang mau nanya-nanya bisa langsung komen. Please supportnya untuk subscribe, share. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di konten gue selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.